Antusiasme masyarakat jelang melakukan perjalanan mudik Lebaran sudah terlihat. Ratusan bahkan ribuan tiket kereta api baik wilayah 28 dan juga 9 sudah habis terjual. Apa saja persiapan yang harus dilakukan agar penyedia jasa kereta api ini bisa menjadi perjalanan yang aman dan juga lancar bagi pemudik? Ini nanti akan menjadi bahasan di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Komunitas Sahabat Kereta Api mengajak masyarakat mentaati aturan mendahulukan perjalanan kereta yang melintas. Hal ini perlu dilakukan untuk menekan angka kecelakaan yang sering terjadi di perlintasan kereta api. Para pecinta kereta api atau Rail Farms menggelar kampanye keselamatan di perlintasan kereta Kelurahan Lemah Putro, Kabupaten Sidoarjo. Mereka membentangkan spanduk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 yang berisikan informasi agar pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Aksi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang kerap terjadi di perlintasan kereta api. Umumnya kecelakaan di perlintasan terjadi akibat tidak sabarnya pengendara sehingga nekat menerobos pintu perlintasan. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan mudik aman di perlintasan kereta api. Dan sudah terhubung melalui daring yakni Pak Tohari selaku PLH Manajer Humas Daob 9 Jember. Selamat siang Pak Tohari. Selamat siang, Mbak. Baik, dan selanjutnya ada Pak Anak Agung Gede Kartika atau Pak Agung selaku dosen Teknik Sipil ITS. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang, Mbak Fatma. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Metro TV Jawa Timur. Saya ke Pak Tohari terlebih dahulu. Pak Tohari, hingga saat ini jelang Lebaran nanti sudah berapa tiket yang terjual atau juga kapasitas atau tiket yang disediakan oleh PT Kereta Api Daob 9 Jember sendiri sudah berapa ini yang terjual dan disediakan? Oke, Mbak Fatma ya. Jadi update tanggal 12 kemarin ya, bahwasanya untuk tiket kereta api yang beroperasi di wilayah Daob 9 Jember sudah 78.000 ya, 78 ribuan sudah terjual. Kurang lebih 45,2%. Berarti sudah hampir semuanya terjual, hampir setengahnya atau 50% ini terjual ya Pak ya? Iya, betul. Berarti antusiasme masyarakat ini begitu luar biasa Ya, untuk membeli tiket di mudik maupun arus balik Lebaran nanti. Tujuan favorit apa saja yang nanti dituju oleh masyarakat ini, Pak? Yang tujuan favoritnya yaitu dari Ketapang Banyuwangi sampai Lebuyan Yogyakarta ya, dan juga Jember, Lebuyan Yogyakarta, Mbak Ratna. Oke, dan untuk persiapan sendiri yang dilakukan oleh PT Kereta Api seperti apa? Persiapan mudik Lebaran nanti? Untuk PT Kereta Api, khususnya Daob 9 Jember ya, tentunya dalam rangka mensukseskan angkutan Lebaran 1443 Hijriah ini, ya kita secara pelayanan tentunya dapat kami tingkatkan dan juga pengamanannya, baik itu di jalur maupun yang berada di stasiun. Demikian, Mbak. Baik. Oke, saya ke Pak Agung. Pak Agung, berkaitan dengan antusiasme masyarakat yang nantinya mudik menggunakan moda transportasi kereta api ini menunjukkan bahwa nantinya banyak kereta api yang berlalu lalang atau melintas begitu di wilayah Jawa Timur maupun di wilayah luar Jawa Timur. Bagaimana Anda melihat hal ini? Persiapan yang dilakukan oleh PT Kereta Api sendiri apakah sudah baik begitu untuk jelang Lebaran nanti atau jelang mudik nanti, Pak Agung? Ya, terima kasih. Jadi kalau ditanya tentang persiapan kereta api apakah lebih bagus, tentunya yang tahu adalah PT Kereta Api sendiri ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi di sini adalah memang saat ini moda kereta api itu merupakan moda yang paling selamat ya. Saya lebih senang katakan paling selamat, paling safe ya, bukan paling aman ya. Kalau aman kejahatan. Nah, paling selamat ya, paling berkeselamatan dibandingkan dengan moda darat yang lain ya. Karena kita tahu kecelakaan banyak sekali terjadi di moda, khususnya di jalan raya,
Dan kereta api ini memiliki karakter yang cukup bagus ya, karena dia mampu men-serve atau melayani perjalanan yang cukup besar dan juga memiliki tingkat keselamatan yang bagus. Nah, ini memang beberapa kasus banyak terjadi kecelakaan di perlintasan. Nah, ini di perlintasan ini yang perlu hati-hati, khususnya oleh pelaku perjalanan dan juga oleh penyelenggara ataupun pengelola perlintasan itu sendiri. Jadi ini perlu diwaspadai terkait dengan kejadian-kejadian yang mungkin saja akan terjadi di perlintasan kereta api, khususnya untuk penumpang-penumpang ataupun kendaraan jalan raya seperti sepeda motor, mobil, yang biasanya memang kalau di kawasan mudik ya, kalau mudik itu biasanya kawasan yang dia kurang begitu kenal dengan area-area ataupun lokasi yang dikunjungi, sehingga perlu ekstra waspada. Nah, di sisi lain tentunya perlu juga ditingkatkan keselamatan operasional di perlintasan oleh yang memiliki otoritas, yaitu kementerian tentunya dan jajarannya. Tentunya ini juga ada yang perlu diperhatikan, yakni lintasan kereta api Talenta Palang Pintu, apakah ini masih banyak yang ada di Jawa Timur? Bagaimana antisipasi dari PT Kereta Api sendiri? Ini nanti akan menjadi bahasan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. PT KAI Balai Yasa Surabaya Gubeng mempercepat perbaikan sarana 75 kereta api untuk mendukung kelancaran angkutan Lebaran 2022. Saat ini tinggal 20 kereta api yang sudah dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan selesai pada 18 April mendatang. PT KAI Surabaya Gubeng sebagai salah satu lokasi perawatan besar sarana perkereta apian mempercepat perbaikan sarana kereta api jelang masa angkutan Lebaran mendatang. Khususnya untuk 4 wilayah daerah operasi atau DAOP, yakni DAOP 6 Yogyakarta, DAOP 7 Madiun, DAOP 8 Surabaya, dan DAOP 9 Jember. Sejak Januari 2022, Balai Yasa Surabaya Gubeng telah melakukan perbaikan rata-rata 50 kereta api per bulan. Namun jelang masa angkutan Lebaran 2022, perbaikan dipercepat untuk 75 kereta api. Saat ini pun masih terdapat 20 kereta api yang sudah dalam tahap finishing dan ditargetkan selesai pada 18 April 2022 mendatang. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan mudik aman di perlintasan kereta api. Masih bersama Pak Tohari selaku PLH Manajer Humas DAOP 9 Jember dan juga Anak Agung Gede Gartika atau Pak Agung selaku dosen teknik sipil ITS. Saya ke Pak Tohari. Pak Tohari, memang saat ini PT KAI sendiri sedang melakukan perbaikan begitu untuk kereta-kereta api yang nantinya digunakan sebagai moda transportasi untuk Lebaran. Sejauh ini bagaimana persiapan yang ada di Jember atau DAOP 9 Jember sendiri? Apakah sudah selesai semua kereta api ini di finishing begitu? Oke Mbak Ratna, jadi untuk kesiapan khususnya armada ya, baik itu lokomotif maupun sarana kereta di DAOP 9 Jember, cukup alhamdulillah ya. Untuk lokomotif sendiri itu kita ada 10 ya, ada 10 armada, di antara 2-nya kita sedang konservasi dan 8 diantaranya sudah siap dimanfaati ya. Jadi kita sudah punya cadangan juga 2, yaitu di Jember maupun di stasiun Ketapang Banyuwangi. Sedangkan untuk kereta kami juga terus lakukan percepatan baik itu perbaikan dan juga perawatannya ya. Secara periodik itu tetap kita lakukan. Yang periodiknya mendekati di waktu Lebaran ya, waktu Lebaran itu bisa kita majukan menurutnya. Jadi sebelum Lebaran semua sudah dilakukan pemeriksaan menjadi. Oke. Begitupun juga perawatan rel kereta api ya, jangan sampai ada kecelakaan yang terjadi nantinya. Itu juga sudah dipersiapkan, Pak? Ya betul sekali Mbak Rotna ya. Jadi kami
dari manajemen Daob 9 juga melakukan perawatan-perawatan baik itu prasarana ya, jalur KA baik itu yang berada di perlintasan maupun di petak jalan dan juga di plasmen. Nah, dan untuk sidak juga kami lakukan. Rencananya besok kami manajemen Daob 9 juga bersama teman-teman dari Korkom Tinda di Jember juga akan melakukan pengecekan bersama ya, mulai dari lintas Jember sampai dengan Pasuruan. Baik, baik. Saya ke Pak Agung. Pak Agung, sejauh ini bagaimana Anda melihat karena kecelakaan di perlintasan kereta api, khususnya untuk kereta api sendiri ya, yang kecelakaan begitu atau mengalami kecelakaan sendiri ini masih jarang begitu terjadi. Apa yang harus dilakukan antisipasinya agar nanti mudik Lebaran saat perlintasan jalur kereta ini sangat banyak atau sangat sibuk begitu, agar jangan sampai ada anjlok begitu, terjadi anjlok di rel kereta api itu sendiri. Seperti apa Pak Agung? Ya, baik. Jadi memang kalau kita lihat moda kereta api ini tidak bisa hanya melihat moda kereta api saja sendiri ya, kecuali moda kereta api ini nanti ROW-nya itu ROWA, artinya dia totally segregated dari traffic ya, lalu lintas yang ada itu baru kita bisa melihat moda transportasi kereta api ini sendiri dalam hal keselamatannya. Tetapi kalau dilihat dari kereta apinya sendiri memang relatif jarang ya terjadi kecelakaan akhir-akhir ini. Paling yang terdeteksi dalam 2-3 tahun ini adalah anjlok ya, derailment. Nah itu pastinya penyebabnya banyak pastinya. Nah itu saya yakin sudah dilakukan sebuah proses untuk maintenance-nya, kemudian dilakukan pengecekan terhadap penyebab-penyebab kecelakaan khususnya derailment ya. Nah memang saya katakan bahwa tidak hanya meliputi moda kereta api sendiri karena bersinggungan dengan jalan raya. Ini problemnya di sana. Sehingga kalau terjadi kecelakaan walaupun tidak di moda kereta api sendiri tapi di jalan raya tentunya akan berakibat pada kemungkinan tertundanya keberangkatan beberapa perjalanan ya, apalagi kalau itu nanti menyebabkan kereta apinya berhenti. Ya. Ini yang perlu disadari. Memang untuk jangka pendek agak susah kita memperbaiki hal yang seperti ini kecuali melalui disiplin ya, kedisiplinan pengguna jalan, patuhi peralatan-peralatan yang sudah ada, dan juga yang krusial adalah ketika pada perlintasan yang tidak terjaga terjaga dan liar ini harus diberikan suatu treatment khusus kalau ingin lancar itu ya. Baik, perlintasan yang tidak terjaga ini bagaimana Anda menjawabnya Pak Tohari? Apakah masih banyak ini yang terjadi atau yang ada di wilayah Daob 9 Jember sendiri? Ya, betul sekali Mbak Watma ya. Jadi untuk perlintasan yang tidak terjaga di wilayah Daob 9 Jember itu sendiri sampai saat ini ada 253 titik ya, yang tersebar mulai dari Tapang, Banyuwangi sampai dengan perbatasan wilayah kita yaitu di antara Bangil, Pasuruan itu sebanyak 253 titik. Dan di tahun ini ya kami sudah memprogramkan itu ada 14 titik untuk dilakukan penutupan, utamanya bagi cikal bakal perlintasan liar itu sudah kami lakukan. 14 titik program di tahun 2022 sudah kami realisasikan sampai hari ini itu sudah 15 titik. Oke, jadi masih ada 230 sekian yang masih dibuka begitu untuk perlintasan ilegal atau perlintasan tanpa palang pintu. Apa upaya pencegahan agar semua keamanan ini bisa terjaga tidak hanya dari pihak kereta api sendiri tapi juga kendaraan yang lainnya dalam melintas ke perlintasan kereta api? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Baik, saya langsung saja ke Pak Tohari. Pak Tohari, bagaimana ini sisanya? Ada 253 titik yang tanpa palang pintu dan 14 titik yang sudah dilakukan penutupan oleh PT KAI. Sisanya ada 139 perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Ini bagaimana penjagaannya ini, Pak?
Oke, Mbak Fatma, jadi dari 253 titik perlintasan tidak terjaga itu, kita sudah tutup itu sesuai program 14, kita tutupnya sudah 15 gitu Mbak Fatma, sampai saat ini. Jadi satu titik lebih banyak dari program gitu. Namun ke depan kita akan tetap lakukan terus walaupun kita program 14, tapi kita tetap komitmen ya konsisten bahwa perlintasan liar ini tetap harus kita tutup karena ini menjadi titik kerawanan bagi timbulnya kecelakaan, gitu Mbak. Di samping itu juga kami juga lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik itu di desa, kelurahan ya. Kami sampaikan ke Pak Lurah karena sekarang juga momennya momen hari raya, banyak warga yang ngabuburit ya. Ya. Ini yang marak sekali terjadi saat ini, banyak anak-anak muda ngabuburit. Nah, itu kami sampaikan pada mereka dan juga pada kepala desa untuk diumumkan pada saat setelah tarawih atau pada saat setelah sholat berjamaah gitu, Mbak. Oke, baik, saya ke Pak Agung. Pak Agung, bagaimana yang harus dilakukan oleh PT KAI maupun pemerintah sendiri agar nantinya tidak ada lagi kecelakaan, terutama di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, karena mengingat banyak pemudik yang melalui jalur darat maupun mobil pribadi maupun bis ini yang melintas begitu misalnya, yang belum tahu medan dengan wilayah Jawa Timur. Seperti apa ini antisipasi yang harus dilakukan? Baik, jadi memang ini kompleks ya masalahnya ya, tidak hanya aspek teknis. Kalau teknis gampang itu Pak, hari tinggal nutup selesai itu ya masalahnya. Nah ini problemnya adalah dari aspek hukum itu sudah didukung sebetulnya ya di PM 94 kalau nggak salah ya itu ya tahun 2018 itu sudah dimunculkan aturan ya terkait penutupan ya, terkait dan persyaratan-persyaratannya harus seperti apa. Dan ini memang kerja keras ini mestinya. Tidak hanya PT KAI hanya operator sebetulnya. Regulatornya adalah di Kementerian Perhubungan serta provinsi di Dinas Perhubungan dan juga kota maupun kabupaten serta provinsi. Ini regulator ini harus kerjasama karena menutup ini sudah terlanjur ya. Katakanlah kita sering ada masalah tentang pemukiman. Nah, ketika pemukiman itu membutuhkan akses, itu sebetulnya tidak layak untuk dijadikan akses sebuah pemukiman. Ternyata yang terjadi sekarang sudah ada. Nah, ini harus dikaji, kemudian diselesaikan secara terintegrasi dengan dinas yang lain ya. Contohnya di sini misalnya kalau nutup salah satu ini harus diberikan akses, dia harus lewat mana. Dari sisi lain masyarakat juga harus paham ya bahwa menutup ini bukan berarti menghilangkan akses, tapi kita berikan akses yang alternatif yang lebih selamat gitu ya. Nah ini sebenarnya nanti kajiannya larinya ke sana. Dengan menutup ini, apa impact yang terjadi? Kita akan mengurangi kecelakaan berapa? Kita akan tentunya akan ada kompensasi perjalanan yang tambah panjang dan lain sebagainya. Itu ada manfaatnya sebetulnya. Larinya ke sana nanti. Baik, terakhir Pak Tohari, apa komitmen PT KAI sendiri dan juga pemerintah dalam menjaga keamanan perlintasan kereta api? Dan juga terakhir, apa saran Anda bagi masyarakat yang akan naik kereta api nantinya jelang mudik Lebaran nanti, tidak hanya aspek keamanan fisik dan juga untuk keamanan fisik, tapi juga keamanan kesehatan seperti COVID-19. Seperti apa saran Anda? Terakhir, Pak Tohari, singkat saja. Jadi bagi pemudik ya, tentunya yang menggunakan jalur darat ya, jalan raya ya, yang paling penting ya adalah mematuhi rambu-rambu yang ada. Sesuai undang-undang bahwa berhenti terlebih dahulu sebelum melintas ya, tengok kanan kiri, pastikan bahwa tidak ada kereta api yang sedang mau lewat. Itu Mbak Fatma. Selanjutnya bagi para pemudik yang menggunakan kereta api, kita tetap harus patuhi prokes ya, sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 39 tahun 2022. Itu semuanya harus kita patuhi. Apabila tidak sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan, tentunya tetap akan kami tolak karena ini juga menyangkut kesehatan semua orang. Gitu, Mbak. Tentunya dengan persyaratan yang baru ini seperti untuk vaksin dosis ketiga, masyarakat yang sudah vaksin dosis ketiga tidak perlu lagi antigen maupun PCR, dan untuk dosis kedua begitu untuk 1 kali 24 jam untuk antigen, dan dosis 1 ini diwajibkan untuk PCR 3 kali 24 jam untuk menjaga kesehatan bersama. Baik,
Betul kan. Baik, terima kasih Pak Tohari selaku PLH Manajer Humas Daob 9 Jember dan juga terima kasih Pak Anak Agung Gede Kartika Pak Agung selaku dosen teknik sipil ITS membahas terkait dengan mudik aman di perlintasan kereta api. Terima kasih Bapak-Bapak. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.